tadi kita udah, nah sekarang sampai di sini. Subnet. Kalau tadi itu ngerti, berarti subnet ngerti. Kemarin yang lihat saya sudah lihat video saya itu supaya saya menggambarkan aja tadi, supaya saya bisa cepat hari ini gitu loh. Ya, supaya saya bisa cepat. Subnet itu apa sih? Subnet itu membagi jaringan. Nah, kita punya network ini ya. Kita punya network ini ya. Satu switch, nomor IP, nomor network address-nya adalah 192.168.100.0 seperti yang tadi. Berarti nomor IP yang bisa diisi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya sampai nomor 254. Karena network address-nya itu ini. Betul toh? Berarti jumlah PC yang boleh nempel di switch ini adalah 254 PC. Ini kalau satu kelas C yang tanpa subnet. Broadcast-nya berapa? 192, 168, 100, 255. Berarti kalau saya mau broadcast, saya kirim ke nomor 255, maka semua PC di sini akan terima. Ya, itu IP broadcast namanya. Jadi IP broadcast itu digunakan untuk membroadcast. Broadcast itu kan seperti pengumuman halo-halo gitu. Kayak toa gitu. Jadi semua orang dengar gitu. Jadi broadcast address-nya di sini berapa? Broadcast address-nya adalah 192, 168, 100, 255 yang terakhir yang digunakan untuk broadcast. Yang pertama digunakan untuk network address, yang terakhir digunakan untuk broadcast. Ya. Sehingga apa? Kalau saya broadcast, ini teriak untuk ngirim ke 255, 192, 10255, maka semua di sini akan dengar. Itulah IP broadcast. Nah, sehingga dalam satu jaringan ini dengan satu network address 192.168.100.0 ini, ya, ini adalah satu collision domain. Collision itu tumbuhan ya. Nah, paket itu kan bisa tumbuhan. Ini kirim, ini harus kosong, baru ini kirim. Ini harus kosong, baru ini kirim. Kalau ini kirim, ini dianggap ini kosong, dia kirim, maka dia akan tumbuhkan. Ya. Yang analogi saya di video itu anggapan aja ini adalah kampung, gitu. Kampung ini rumahnya ada 254. Kalau 254 itu orang pakai motor semua di dalam satu kampung, maka akan kemungkinan motornya tubrukan itu juga akan besar. Nah, supaya nggak besar, supaya potensi tumbukannya nggak besar, gimana? Kampungnya saya bagi dua, yaitu mungkin rumah yang sisi selatan, golongan pertama, rumah yang sisi utara, masuk orang yang kedua. Jadi nanti rumah yang sisi utara itu jalannya saya bagi dua. Jadi jalan lewatnya itu kamu kalau mau koneksi ke tetanggamu, ya toh, kamu lewat jalan sebelah situ, kalau saya lewat jalan sebelah situ. Nah, itulah subnet. Ya. Contohnya itu ini 192 dalam 100. Ya toh. Ini satu collision domain, berarti begitu saya teriak 254 itu dengar semua. Berarti nomor 100.1 bisa ngeping ke 100.2. 100.3 bisa ngeping ke 100.100. 100.100 bisa ngeping ke 100.200. Ya, nanti ini kita demokan di paket tracer. Setelah sampai ke satu subnet, ya. Oke, ini tanpa subnet. Sekarang saya mau jelaskan yang /24 tadi itu. Ya. Ini kan ada /24. Rasanya minggu kemarin sudah saya jelaskan ini ya. Ini tulisan begini. Ini adalah model penulisan CIDR. Ya. Classless interdomain, ya, CIDR namanya. Kenapa kok 24? Karena tadi, karena kelas C itu kan 255, 255, 255.0. 255 itu kan 8 bit. 255 lagi 8 bit lagi, 255 8 bit lagi, totalnya 24 bit, lainnya 0. Berarti ini menunjukkan bahwa ada bit 1 sebanyak 24. Berarti ini alias sama dengan 255 titik.
ditulis dengan /24. Kalau kelas B berarti /16. Kalau kelas A berarti /8. Oke? Nah, sekarang saya masuk ke ini, saya hapus dulu, saya clear dulu. Ya. Oke. Nah, sekarang dengan subnet. Kalau dengan subnet, network itu saya bagi dua, misalnya aja. Kalau saya bagi dua, berarti membernya juga terbagi dua. Yang tadi asalnya 256, nomor pertama digunakan untuk network, nomor terakhir digunakan untuk broadcast. Maka kalau saya bagi dua, akan menjadi 128 atas, 128 bawah. 128 yang atas itu subnet A. 128 berikutnya subnet B. Nah, berarti nanti subnet A akan mendapatkan network address 192.168.100.0. Pertamanya itu nomornya itu. Subnet B, network address-nya akan menjadi 192.168.100.128. Ya. Karena saya mau bagi dua. Kalau bagi dua itu menggunakan /25. Nanti kenapa kok begitu saya jelaskan setelah ini. Ya. Berarti broadcast-nya nomor A berapa? Subnet A berapa broadcast-nya? Nomor terakhir dari, kalau itu saya bagi dua, terakhirnya berapa? Subnet A itu. Nomor berapa? 127. Betul ya? Mulai 0 sampai 127. Kan 128. Berarti subnet A ini akan punya broadcast, saya tulis di bawahnya ya. Berarti broadcast-nya subnet A itu adalah 192.168.100. Sekarang kan jumlahnya ini cuma 128. Di sini juga 128. Nomor pertamanya nomor 0, nomor terakhirnya berapa ini? 127. Kalau yang ini, pertamanya 128. Terakhirnya berapa? Broadcast-nya 192.168.100.250. Berarti network yang di sini hanya boleh diisi 129 sampai dengan 254. IP di sini nomornya nomor ini. IP yang di sini nomornya berapa? Mulai 100.1 ya tuh. Dan seterusnya sampai nomor 126. Berarti jumlah hostnya di sini cuma jadi 126, yang di sini juga 126. Tapi network address-nya beda loh. Sekarang network address di sini ada network nomor 0, di sini network nomor 128. Jadi nanti 100.2 ini bisa ngeping ke 100.3. Bisa komunikasi, ini bisa komunikasi sama yang sini. Tapi kalau ini mau komunikasi dengan sini, tidak bisa karena sudah beda subnet, beda network address. Ya. Jadi nomor 100.2 tidak akan bisa ngeping ke 129. 129 bisa ngeping ke 130, boleh. Ini bisa ngeping ke sini, boleh. Tapi dia tidak bisa nyebrang. Nah, sehingga kalau saya mau teriak di sini, teriaknya ke alamat 255, sehingga yang dengar cuma 100, mulai nomor 129 sampai dengan nomor 254 yang dengar. Yang sini nggak dengar. Itulah subnetting. Ya. Nah, kok bisa dapat nomor ini, Pak? 0 sama 128 network address-nya. Ya. Kalau nomor di atas nomor 200 itu subnetnya ini. Nomor 251 subnetnya juga ini. Apa? Network address-nya ini.
Tapi kalau nomor 64, network address-nya dapat nomor ini. 70, network address-nya dapat nomor 0. Kok bisa ya? Oke ya, sekarang kita bahas yang ini. Nanti setelah ini kita demokan. Misi Pak. Ya. Berarti yang dari PPT itu harusnya salah ya. Berarti yang atas itu kayak awalnya 1, akhirnya 127 akhirnya harusnya Pak ya. Enggak 100. Iya. 1 akhirnya 126. 127 itu 127 itu broadcast-nya. Itu broadcast-nya. Iya, berarti yang di atas harusnya 126 yang paling kanan ya. Pertama nomor 1, terakhir 126. Oh. Yang bawah Iya. itu 129, Bingung. terakhir 254. Iya, bingung lihat PPT ya Pak. Soalnya di PPT dibilangnya terakhir sana 128. Mana? Yang di PPT-nya itu Pak, yang paling kanan itu 128. Saya tidak kelihatan karena ketutupan. Kanan atas. Oh 128. iya, salah. Ini harusnya 127. Daripada 128 kan nomornya ini tuh. 127 kan broadcast-nya. Berarti sampai 126. Ini 126. Iya. Iya, Pak. Iya. Ini harusnya 126. Ya, saya salah ini. Ini salah. Ini harusnya menjadi ya tuh, mulai nomor 1 sampai 126. Kalau yang ini mulai 129 sampai ke karena ketutupan ini. Nah, sampai ke nomor 254. Oke, Pak. Kayaknya Bu Rafina waktu itu sempat bilang 1 nggak boleh, Pak. Mana? Yang 192, 168, 100.1 gitu. Kenapa tidak boleh? Ya tidak boleh awalnya aja. Nomor 0-nya tidak boleh. 0-nya aja nggak boleh ya? Karena nomor network address. Satunya boleh. Oke, Pak. Ya cuma ini aja nggak tertulis 1. Oke. Ya. Nanti kita coba, kita buktikan. Ya. Oke, sekarang saya mau menunjukkan kalau dibagi 2 kok /25. Ini kan /25. Ya. /25 ini membagi subnet menjadi 2, subnet A dan subnet B. Ya. Network address-nya itu ini. Network address-nya itu ini. Ada dua network address sekarang. Kalau tadi kan kalau satu kelasnya cuma 1 network address. Sekarang jadi 2 network address. Ya. Nah, kembali tadi yang pakai N itu. Ya. Kembali tadi yang pakai N. Ini saya clear dulu ya. Atau di sini saya jelaskan apa tidak. Oh, tidak ada ini. Oke. Saya pakai whiteboard untuk menjelaskan tadi. Kan operation N ngerti tadi ya, udah ada. Udah jadi ya. Sekarang kita mau lihat kenapa kok /25 itu menjadi 2 subnet. Kok lama ini, kenapa? Clear. Ya. Tadi kan contoh awal yang sudah kita contohkan tadi itu 192, 168, 100, gitu. Poin 10/24. Kalau /24 berarti 255, 255, 255. 0. 3 kali 0. Satu kelas C, kelas full. Sekarang saya mau masuk /25. Ya. /25 berarti net mask-nya berapa ini? Berarti jumlah bit satunya kan 25. Ngerti ya? Berarti apa? 1, 1, 1, 1. Tuh. Pertama, kedua,
ketiga, keempat. Ini berapa? 8 bit, 8 bit, 8 bit. Ini berapa? 1 0. 1. Berarti jumlah satunya ada 25. Makanya dia pakai /2. Ini kalau didesimalkan berapa? /25 itu desimalnya berapa? 255. 255. Poin 128. berarti 255, 255, 255, 128 itu adalah subnet membagi 2 subnet. Ya. Kenapa kok dibagi 2? Oke. Sekarang kita lihat. Saya punya nomor IP. 192, 168, 100.10 kayak tadi. Ya. Sekarang saya pakai /25. Berarti ini net mask-nya adalah 255, 255, 255, 128. Betul ya? Ini loh. Kalau saya N kan. Hasilnya berapa tadi? Ini. Ayo mic-nya on kan? 192. 168 dengan 255, N-nya berapa? 168, 100 dengan 255, 100. 10 dengan 128. Berapa? 0. Halo? 0. 0. Perlu dibuktikan? 10 itu berapa sih? 8 tambah 2 tuh. 8 tambah 2. Di masking dengan 128. 128 tadi berapa ini tuh? Mana kursornya? 1. Kamu N kan? Jadi 10 di N dengan 128. 0 dan 1? 0, 0, 0, 0. Berarti network address-nya tuh ini. Oke. Jelas ya? Sekarang saya punya IP yang lain. 192, 168, 100, poin 200, /25. /25 berarti net mask-nya adalah 255, 255, 255, 128. Betul ya? Kalau saya N kan? Ini balik 192, 168, 100, poin. Nah ini. Berapa ini? Kalau di N kan dengan subnet mask itu kan menghasilkan network address. Berapa? 128. 1? 28. 28. Asalnya kalau /24 ini network yang sama ya. Menghasilkan 0 semua. Ini juga menghasilkan 0, ini juga menghasilkan 0. Yang 10 menghasilkan 0 kalau pakai /24. Tapi kalau pakai /28, /25, ini menghasilkan 0, network address-nya. Yang ini menghasilkan 128. Dibuktikan apa enggak ini? 200 dengan N128. Buktikan aja ya. Jangan lego. Ya. Enggak lego. 200 berapa? 128 ditambah 64, 192 kurang 8 dong. Betul apa enggak ini?
Betul, Pak. Otakmu tuh masih otak desimal, bukan otak biner. Jadi bingung sebenarnya. 200 itu kan 128 ditambah 64. Ini kan 128, ini 64. Berarti kan 192. Kurang 8 toh untuk mencapai angka 200. 8 itu mana ini toh? Ini kan 0, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Iya toh? Ini 200 ini. Dapat saya masukkan kalkulator. Bineren. Tekan balik sini. Kalau 128. Tadi toh? 1, 0, 0, 0. Kalau ini kamu N kan? Hasilnya berapa? 1N1? 1N dulu. 0. Ini adalah berarti 200 network address-nya itu ini. Kalau 10 network address-nya itu ini. Berarti seakan-akan sekarang slash 25 itu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama ini mulai nomor 1 sampai dengan nomor 1, 2, 7. Yang di sini kelompok yang kedua adalah 129 sampai 254. Berarti network address-nya ini nomor 0. Broadcast-nya, sorry, ini 126 ya. Broadcast-nya 127. Kalau yang di sini network address-nya 128. Broadcast-nya padahal tadi waktu slash 24 ini semua satu network. Sekarang jadi ini. Ya. Ini slash 25 dibagi 2. Kalau mau tak bagi lagi, berarti dibagi 4. Kan biner toh. Kalau asalnya 1 jadi 2. Ya. Ini slash 25. Kalau 4 tak bagi 4, ini dibagi lagi, ini dibagi lagi. Berarti slash 26. Nanti ini jari saya pecah lagi. Slash 27. Dan seterusnya. Berarti kalau dibagi, tidak dibagi 1, ya toh, dibagi 1, itu slash 24. Jumlah membernya 256 dikurangi 2. Kalau saya bagi 2, adalah saya bagi 2, maka slash 25. Jumlah membernya berapa? 256, tak bagi 2, tak kurangi dengan 2. Selalu dikurangi dengan 2. Karena apa? 2 ini adalah network address sama broadcast. Kalau saya mau bagi 4, slash 26. Jumlah membernya berapa? Ya, separuhnya tadi itu, 128, 2, dikurangi, cuma tinggal 62. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Terakhir berapa? Slash berapa? Ayo, slash berapa terakhir? Yang masih punya member. 32. Slash 32, habis tuh. Oh, 31. Habis. Slash 31, 31, Pak. Yang terakhir. cuma dapat network address sama broadcast address. Slash 31. Tidak ada membernya berarti. Slash 30. Slash 30. Slash 30 itu ada 2 member. Di dalamnya slash 30. Ya. Jadi yang terakhir slash 30. Dalamnya ada 2 member. 4 dikurangi 2.
Dibagi berapa itu? Nah, ini hitungannya. Nah, ini tidak kasihkan ke orang awam. Ini kalau orang awam ini udah bingung. Kamu kan mahasiswa, kamu harus bisa. Ya. Yang mau difoto, silakan difoto kalau mau difoto. Berarti seakan-akan kalau /24 itu satu network, kalau sekarang /25 menjadi 2 network. Kita buktikan sekarang pakai apakah tracer. Apakah betul begitu gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu pada sampai sini? Nanya, Pak. Ya. Itu yang 256 bagi 2 kurang 2 itu anggota di satu network aja ya, bukan Betul. network secara semuanya. Anggota di satu subnet atau satu network. Kalau di semua network itu berarti kayak dikali 2 lagi gitu ya. Misalnya yang dibagi 2. Gimana? Kok dikali 2? Mana dikali 2? Berarti kayak 256 harusnya bukannya 256 kurang 4 gitu jadi ya. Kalau misalnya di semua network yang dibagi 2 itu. Tuh, kita ngomong satu subnetnya. Satu subnet itu isinya berapa? Satu subnet itu isinya berapa orang gitu loh. Subnet. Iya, satu subnet atau satu network itu isinya berapa orang? Satu network kan dibagi menjadi 2 subnet. Berarti yang Bapak hitung itu anggota satu subnetnya gitu ya. Gini, kalau /24 ya /24 255 255 2550 itu kan angkanya kan boleh antara 0 sampai 255, betul ya? Di belakangnya host ID-nya. Nomor 0 kan tidak boleh dipakai karena sebagai network. Ya. Yang terakhir nggak boleh dipakai, 255 nggak boleh dipakai karena sebagai broadcast. Berarti yang boleh dipakai adalah nomor 1 sampai dengan nomor 254. Artinya jumlah membernya cuma 254 atau 256 dikurangi 2 karena network address sama broadcast address-nya nggak boleh dipakai. Ya. Sekarang kalau saya bagi 2. Kalau saya bagi 2 kan asalnya 256 tadi. Kalau saya bagi 2 kan 128. Ya. Tapi nomor awal dari 128 yang pertama sama nomor akhir dari 128 yang pertama nggak boleh dipakai. Ya. Berarti nomor 0 dan 127 nggak boleh dipakai. Berarti tinggal 126. Demikian juga yang sampai yang kedua. Nomor awalnya 128 nggak boleh dipakai, nomor terakhirnya 255 nggak boleh dipakai. Berarti membernya dia cuma tinggal 128 dikurangi 2. Iya. Berarti yang ntar misalnya ditanya di soal itu, misalnya ditanya anggotanya, itu ditanya di satu subnet aja atau kita nanya di satu subnet? Oh, di satu subnet. Ya. Bukan digabung gitu anggotanya, Pak? Nah, enggak usah karena sudah beda. Jadi seakan-akan dia sudah network berbeda. Subnet yang berbeda itu seperti network yang berbeda. Oke, Pak. Sehingga nanti kalau kamu menghubungkan dua subnet itu harus pakai router. Tidak bisa pakai switch. Oke, kalau misalnya, nah ini /23 itu berarti? Nah, kalau /23 lagi. Kalau /23 berarti apa? Dikali 2, bukan dibagi 2. Oh, dikali 2. Itu namanya supernet, bukan subnet. Oh iya Pak, itu nanti ya. Nanti aja. Sekarang kita bahas subnet aja. Kalau supernet mau nanti saya mau japri saya juga ada apa-apa. Atau pertanyaan saya pribadi. Iya. Oke, Pak. Itu namanya supernet, bukan subnet. Oke, Pak. Ya. Ini kan sub tuh. Seperti bab ada sub bab gitu. Ini sub. Ya. Subnya berarti dibagi. Sub. Bukan dikalikan. Di /23 malah dikalikan 2. /22 dikalikan 4. Jadi membernya menjadi 512. Kalau /22 membernya menjadi 1024. Ya, itu supernet. Oke, Pak. Ya. Oke, makasih, Pak. Ya. Oke, sekarang saya masuk ke paket tracer. Saya tak share screen. Saya mau membuktikan tadi itu. Ini saya salah, ini Mas. Saya mau membuktikan subnet. Nanti kalian coba sendiri di sana di rumah. Kalau sekarang kalian punya laptopnya juga siapkan ada apa? Saya pakai contoh yang tadi.
Oke ya, saya punya switch 1. Saya punya 4 PC. 1, 2, 3, 4. Semua ini saya connect ke switch layer 2 ya berarti ya. Oke. Sekarang saya demo dulu /24. Ya. Ini saya kasih nomor 1, nomor 2, nomor 101, nomor 102. Kok 201, 202, 101, 102. Ya. Ini saya kasih nomor IP. Saya pakai /24 sekarang, berarti 255 3 kali. Ya. Nomor IP-nya 192.168.100.100. Net mask-nya 255, 255, berarti 124. Ini IP yang pertama, PC 0. Yang kedua, saya kasih nomor IP 192.168.100.101. Betul ya? Kalau kita lihat di sini, nah 100.100, 124, 100.101, yang di sini saya kasih nomor IP 192.168.200.200. Kok 200, 100 ini. Nah, banyak kan 100 loh. Kan 255, 255, 255. Berarti yang beda kan nomor dua belakangnya ini aja. Ya. 100. Yang di sini, loh ini kok tidak mau. Oh, salah. Saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Mana dia mau saya hapus? Yang ini saya kasih nomor 201. 192.168.100.201. /24, 255, 255, 255. Oke ya. Ada 4 PC toh. Nomor 1, 101, 102, 201, 200, 200, 201. Ini ya. Kelihatan ya. Nah, 100, 201. Satu network berarti ini /24. Berarti network address-nya berapa? Network address di sini adalah 192.168.100.24. Broadcast-nya 255. Berarti di sini sekarang saya bisa ngeping. Saya masuk ke sini. Ping diri saya sendiri 192, 168, 168, 100.101. Ping diri saya sendiri bisa. Ya. Ping tetangga saya 102. Tadi kan 100. Saya sendiri 100 toh. Nah, 100. Ping ke 200-nya tadi. 200 bisa apa enggak? Bisa. Ping ke 201. Bisa. Beres ya. Artinya semua bisa ngeping. Satu network. /24. Jalan. Semua ini bisa saling bicara. Satu broadcast, satu collision domain. Sekarang saya mau pakai subnet. Mau saya bagi 2 ini. Ya. Maka saya nggak boleh pakai /24. Saya harus pakai /25. Nah, di sini sekarang saya pakai /25. 8, 100, nanti akan jadi 2 subnet.
Saya pakai SLS25. Ini kan cuma satu subnet. Network address-nya cuma satu. Sekarang saya mau bagi caranya ini. Saya mau pakai SLS25 sekarang. Berarti nomor IP-nya semua sama. Cuma net mask-nya aja saya ganti. SLS25 tadi berapa? 255, 255, 255, titik. Halo? SLS25. 128, Pak. 128. Berarti nggak boleh 128. Nomor IP sama, nggak saya rubah. Semua di sini net mask-nya saya ganti 128. Berarti 125. Cek sekarang. 100.125 ya. 100.11/25. 100 200/25. 100 201/25. IP tidak saya ganti loh ya. Saya cuma ganti subnetnya aja. Sekarang dia seakan-akan sekarang terbagi dua. Atas sama bawah. Yang hitungan tadi itu. Jadi seakan-akan yang atas di sini ini akan jadi satu network, satu subnet sendiri. Ya. Yang di sini akan jadi satu subnet sendiri. Buktinya apa? Ya. Sekarang saya masuk. Ini ya. Tadi kan ngeping sini bisa. Ngeping sini bisa, ngeping sini bisa. Tuh. Dari sini. Tuh. Ya. Sekarang saya masuk. Tadi kan semua bisa nih. Sekarang saya ngeping diri saya sendiri. Bisa. Ngeping 101. Bisa. Karena satu-satu subnetnya sama dengan saya. Ngeping ke 200. Bisa apa enggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Ya. 201. Dari 100. Ya nggak bisa. Karena network address-nya sudah berbeda. Ya, dia bisa ngeping hanya di satu network address yang sama untuk dalam satu switch. Nah, sebaliknya sekarang yang dari 200. Tapi bisa tuh request tempat terus tuh. Jadi seakan-akan apa? Ini dua jaringan ini sekarang udah asalnya satu jaringan meskipun menggunakan switch yang sama seakan-akan jadi dua jaringan. Sekarang saya masuk yang ini, yang punyanya ini. Coba 200 ya. Ping diri saya sendiri. Bisa. Ping yang satu subnet dengan saya, 201. Bisa. Karena ini network address 128. Ping yang atas, yang nomor 100. Bisa apa enggak? Enggak bisa. Ya. Berarti dia terbagi menjadi dua subnet. Nah, contoh kasusnya kapan perlu dibagi subnetnya itu gimana, Pak? Gimana? Maksudnya gimana? Ya, ini kan tetap pakai satu switch yang sama loh. Itu kapan orang mau
subnetnya itu dibagi gitu. Kapan diperlukan gitu Pak maksudnya. Contoh kasusnya. Implementasinya kira-kira gimana? Iya, Ya. implementasinya. Ya, wes gini. Kamu kan punya kelas, kamu pernah masuk dong, ini TC4 apa enggak? Pernah ya? Labmu tuh. Di mana Pak? Lab TC4. TC4. Oh ya, pernah Nah, Pak. itu kan dalamnya ada 4 kelas ya? 4 apa 5? 4 ya? 4 ya? 4 kalau nggak salah. 4. Masing-masing ada PC-nya tuh. Kelasnya tuh ya. Iya. Nah, kalau kamu tuh pasang switch, kamu cuma punya switch ya tuh. Misalkan ada switch yang panjang, isinya banyak, atau switchnya kamu paralel, ya tuh. Switch masuk switch sana, sampai ke sana ya tuh. Masing-masing isinya switch. Setiap kelas itu isinya ada switchnya. Semua PC di sana kamu masukkan switchnya. Nah, berarti kan apa? Nanti yang di kelas A bisa ngeping ke kelas B itu, kelas B bisa ngeping ke kelas C itu, betul ya? Yang kelas C itu temannya di kelas A sana diping kan bisa. Karena semua satu broadcast domain. Nah, kalau pakai ini berarti apa? Nanti kelas A kamu bagi 4 aja. Nggak pakai /26. Nomor IP-nya sama enggak apa-apa. Tapi nanti ada IP yang di kelas A itu nomor IP-nya yang mulai 0 sampai 64. Yang kelas B itu mulai 65 sampai 128. Yang kelas C itu 128 sampai 192, 191. Yang kelas D itu 192 sampai nomor 254. Nah, dengan demikian maka hanya kelas A hanya bisa ngeping di kelas A aja, kelas B hanya bisa ngeping di kelas B aja, tapi tidak akan bisa nyebrang. Itu loh kira-kira implementasi. Kelas Pak, kelas Pak. Ya. Nah, ini kan kayak kelas tuh ini. Kalau mau bagi 4 gimana? Ya, bagi 4. Berarti nomor IP di sini itu yang mulai 0 sampai 64. Yang di sini mulai 65 sampai 127. Yang di sini mulai 129 sampai 191. Yang di sini 192, 193 sampai 255, sampai 254. Jadi akan terbagi 4. Jadi subnet itu mengikuti IP-nya. Kamu kasih IP berapa, itu berarti dia ikut network yang mana. Nah, berarti kalau saya sekarang mau nambah IP di sini, nambah PC di sini, saya kasih nomor IP berapa ini? Misalkan saya sekarang nambah PC. Saya kepengen PC masuk di sini. Nomornya tak kasih berapa? IP-nya? 103. 103 boleh. Boleh berapa sampai berapa? Di atas 0, di bawah 102. Sampai 126. Tak connect ya, gini. Nah. Ini mau tak kasih IP berapa? Boleh berapa? Ini. Kalau saya kepingin yang ikut yang atas. 192. Di atas 0, di bawah 128. Betul. Di bawah 127. 100 sama, tapi ini boleh. Tadi kan 100 sudah dipakai. Pokoknya jangan 100, jangan 101, mulai 1 sampai 126. Ya, ini mulai 1 sampai 126 boleh kamu pakai. Tapi ojo 100, ojo 11 karena sudah dipakai. Iya toh. Berarti ini akan ikut subnet A. Kalau saya kepengen PC itu masuk subnet B, aku harus ngasih nomor mulai 129 sampai, maka ini akan masuk subnet B dengan subnet mask 255 255 255 128. Nah, nanti kamu coba bagi 2, bagi 4 ya. Kamu PR-mu coba bagi 4. Berarti slash-nya /26. Contoh saya cuma /25. Kamu pasang IP berapa di subnet pertama? Jadi kamu ada 8 PC. 2 ikut subnet A, 2 ikut subnet B, 2 ikut subnet C, 2 ikut subnet D. Kalau /24 semua bisa ping. /25 cuma atas dibagi 4, atas sama bawah bisa ping. Kalau dibagi 4 cuma 2 yang bisa ping, ya. Itu PR-mu. Berapa Pak? 2222 itu apa Pak?
Nah ini, tadi kan PC saya kan cuma 4 ini. Ya, ada PC 0, PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5, PC 6, sampai PC 8 toh. Kamu bagi 4 nanti, berarti kan isinya masing-masing 2. Nah, contoh, kalau dibagi 4 tuh. PR-mu itu aja. Kamu buat di paket tracer. Ya. Oke. Ini jam berapa ini sekarang? Kita ngomong-ngomong gini udah. Duh, Jam mau 3, habis ya? Pak. Mau habis ya? Ayo, sekarang tak sampai. Ya, PR-mu itu. Bagi 4. Bagi 8. Suka-sukamu lah. Nah, yang penting kamu bisa menerapkan itu. Jadi save file, save as. Mana save as ini? Komnet KPB. Subnet. Yes. Oke ya. Jadi subnet sudah habis. Sekarang saya menerangkan routing sedikit. Ya, ini nanti kamu lihat lagi ya. Dibagi 2. 74. Tidak dibagi. Kalau saya bagi /25 kan dibagi 2. Berarti yang pertama network address-nya, ini jadi network address, ini broadcast, ini broadcast. Kalau saya bagi 4 berarti membernya yang di sini antara 0 sampai 63 ini. Ini antara ini ya. Dibagi 8 ini. Bagi 16 ini. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Silakan Anda coba sendiri di paket tracer nanti. Ini yang tadi saya jelaskan pakai N tadi itu. Ini adalah 10000 tadi itu, yang ini. Yang sudah saya jelaskan itu. Nah ini. Ini kan /26. Nah, harusnya kamu bisa ngisi ini sekarang. IP pertamanya berapa? IP terakhirnya berapa? Network address-nya berapa? Broadcast-nya berapa? Ini kamu harus bisa ngisi nanti. Oke, sekarang saya masuk ke routing.